Aku buat mantan suami juga ibu mertua naik darah dan kepanasan saat melihatku keluar dari BMW dengan seluruh karyawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Dulu aku hanya istri biasa yang dihina karena tak punya penghasilan, dianggap beban oleh suami dan ibu mertuaku. Setiap hari mereka menginjak harga diriku, meremehkanku, dan membandingkanku dengan wanita lain. Mereka menuduhku pemalas, tak berguna, bahkan menuduhku hanya numpang hidup. Saat aku menggugat cerai, mereka mentertawakanku. Namun mereka tak tahu, di balik air mataku, aku menyusun kekuatan. Aku kerja diam-diam. Aku belajar. Aku bangun bisnis dari nol. Dan kini, bertahun-tahun setelah mereka mengusirku, aku kembali. Bukan untuk balas dendam dengan kata-kata, tapi dengan pencapaian yang mereka tak bisa sentuh. Hari itu, aku muncul di kantor mantan suamiku. Aku keluar dari mobil BMW hitam mengilap bersama barisan karyawan dengan seragam perusahaan milikku sendiri. Saat mereka melihatku, mata mereka membelalak, tubuh mereka kaku, dan wajah mereka memerah menahan rasa malu dan terbakar oleh harga diri yang tersayat. Kini aku bukan siapa-siapa mereka. Tapi mereka tak akan pernah bisa berhenti membicarakan siapa aku sekarang. Like kalau kamu pernah diremehkan tapi berhasil bangkit dan bikin mereka terdiam. Komen jika kamu percaya bahwa diam-diam bangkit lebih sakit daripada balas dengan kata-kata. Subscribe untuk cerpen-cerpen pembalasan penuh harga diri dan pemberdayaan perempuan lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Nadia. Dulu aku adalah istri yang setia, perempuan sederhana yang setiap hari mengurus rumah, mencuci baju dengan tangan sendiri, menanak nasi jam 5 pagi, dan merapikan dasi suami dengan senyum di wajah. Aku pikir itu cukup untuk disebut istri yang baik. Tapi ternyata, di mata suamiku dan terutama ibunya, semua itu tidak ada harganya sama sekali. Apa gunanya perempuan cuma bisa masak dan ngurus anak? Kalau gak bisa bantu ekonomi, itu bukan istri, itu beban. Begitu suara ibuku mertua, Bu Rasti, setiap kali aku tidak sengaja terdengar mengeluh lelah. Padahal aku tak pernah meminta apapun. Hanya ingin dihargai. Hanya ingin didengar. Tapi setiap suaraku seperti dilempar ke jurang yang tak ada gema. Suamiku, Raffi, hanya diam. Atau kadang ikut menambah luka. Nat, bisa gak sih jangan drama terus? Gak semua laki-laki beruntung punya istri kayak kamu, yang bisanya cuma di dapur. Kalimat itu masih terngiang di telingaku. Bahkan ketika aku menyendiri di kamar mandi, menangis tanpa suara, menutup mulutku agar tidak terdengar. Aku bahkan harus menyeka air mataku sebelum anakku bangun agar ia tak mengira ibunya sedih. Aku tak ingin dia tumbuh melihat ibunya rapuh. Tapi kenyataannya, aku dihancurkan sedikit demi sedikit oleh keluarga yang seharusnya jadi pelindungku. Mereka tak pernah peduli bahwa aku rela meninggalkan pekerjaanku demi mengikuti Raffi setelah menikah. Mereka tak peduli bahwa aku sudah mengubur gelar sarjanaku demi menjadi istri yang taat, menurut versi mereka.
Yang mereka tahu, aku tak berguna. Aku tak menghasilkan uang. Aku cuma menyedot penghasilan anak lelaki kesayangan mereka. Dan karena itu, mereka merasa punya hak menghinaku setiap hari. Aku pernah mencoba bicara. Raffi, aku mau kerja lagi. Aku merasa hilang. Aku ingin punya hidupku sendiri. Tapi suamiku tertawa. Hidupmu? Hidupmu itu dari aku. Mau sampai kapan kamu gak sadar? Aku diam. Tapi hatiku menjerit. Saat itu, aku sadar. Aku tidak lagi dicintai. Aku hanya dijadikan alat, boneka, pembantu rumah yang tidak digaji tapi terus dimaki. Dan yang paling menyakitkan, mereka menikmati itu. Setiap hari aku dijadikan bahan bandingan. Lihat tuh istri Pak Danu, buka butik, bantu suaminya. Kamu kapan bisa begitu? Katanya suatu pagi. Padahal aku sedang memegang setrika panas di tangan, menggantikan seragam suami yang malam sebelumnya pulang larut tanpa kabar. Tapi tak satupun usaha yang dianggap. Semua selalu kurang. Semua selalu salah. Aku mencoba kuat. Tapi hari demi hari, rasa sakit itu menumpuk. Setiap hinaan ibuku mertua seperti pisau yang mengiris harga diriku. Setiap diamnya suamiku seperti racun yang perlahan membunuh semangatku. Aku tak punya siapa-siapa. Aku tak bisa pulang ke orang tuaku. Mereka bilang, namanya juga rumah tangga, kamu harus sabar. Tapi kesabaranku lama-lama habis. Karena ini bukan lagi rumah tangga. Ini penjara. Sampai akhirnya, malam itu, saat aku menghidangkan makan malam, Bu Rasti berkata, "Kamu tahu gak, Nadia, kalau kamu pergi dari rumah ini, hidup anakku pasti lebih ringan." Aku menatapnya. Tanganku gemetar. Suamiku hanya duduk diam, menunduk pura-pura sibuk dengan HP-nya. Saat itu aku tahu, mereka sudah tak melihatku sebagai manusia. Malam itu, aku mengemasi barang-barangku. Tanpa drama, tanpa tangis. Aku peluk anakku erat, kubisikkan, "Maafkan ibu ya, nak, tapi kita harus selamat." Aku pergi dari rumah itu tanpa satupun yang mencoba menahan. Mereka pikir aku akan kembali. Mereka pikir aku akan merangkak minta maaf. Tapi mereka salah besar. Aku tak kembali. Aku tidak pernah kembali. Yang akan kembali adalah versi terbaikku. Versi yang akan mereka lihat dari balik jendela mobil BMW, dari balik rumunan karyawan yang kini memanggilku Bu Nadia, CEO perusahaan desain interior ternama di kota ini. Dan saat hari itu tiba, aku akan turun dari mobil dengan langkah pelan, senyum kecil, dan sorot mata yang berkata, "Terima kasih karena pernah meremehkanku. Karena tanpanya, aku takkan jadi sebesar ini." Tiap pagi di rumah itu, aku bangun lebih awal daripada siapapun, bahkan sebelum azan subuh terdengar. Mataku masih lengket, tulang punggungku masih ngilu, tapi aku tahu kalau aku tak bangun lebih dulu, ibuku mertua akan menggedor pintu kamar sambil berteriak, "Ini rumah tangga, bukan hotel. Kalau mau jadi istri yang benar, bangun sebelum ayam berkokok." Aku diam, menelan semua umpatan itu bulat-bulat. Lalu kulangkahkan kaki ke dapur, mengiris bawang sambil menyeka air mata. Bukan hanya karena bawangnya, tapi juga karena hatiku yang perih. Hari demi hari, rumah itu bukan lagi tempat istirahat, tapi ladang siksaan batin. Setiap langkahku terasa salah. Bahkan ketika aku menyajikan sarapan, aku masih bisa mendengar suara menyindir menusuk. Telurnya gosong dikit. Coba kalau istri Danu yang masak, pasti sempurna. Istri berpendidikan tinggi tapi kerjaannya cuma di dapur. Buat apa gelarnya? Ingin rasanya menjawab, tapi aku tahu,
Jika aku membela diri, aku akan dituduh tak tahu diri, tak punya adab, melawan orang tua, dan seakan-akan akulah biang keributan dalam rumah itu. Suamiku, Raffi, hanya menatap kosong saat ibunya mencaci. Tak pernah membela, tak pernah menenangkan. Ia hanya duduk di meja makan dengan ekspresi tak peduli, meneguk kopi yang kusediakan tanpa mengucapkan terima kasih, lalu bangkit begitu saja, meninggalkan aku dan tangis yang kutelan sendiri. Raffi, aku capek. Aku ingin kerja. Aku ingin bantu keuangan juga. Aku sudah nganggur 3 tahun. Ijazahku pun sia-sia. Aku gak butuh kamu kerja. Aku cuma butuh kamu nurut. Titik. Itu jawaban yang selalu ia ulang. Seolah aku ini properti. Seolah aku tak punya keinginan sendiri. Seolah hidupku harus sepenuhnya diarahkan oleh keluarga mereka. Aku bagaikan boneka, wayang yang dikendalikan oleh tangan-tangan serakah yang merasa paling benar. Bahkan saat aku sedang menstruasi hebat dan nyaris pingsan karena anemia, aku masih diminta menyetrika baju, mencuci taplak meja, dan disuruh membersihkan halaman. Aku bilang pelan, "Bu, boleh saya istirahat sebentar? Saya sakit kepala." Tapi jawabannya selalu sama. Kalau lemah gini, ngapain jadi perempuan? Dasar gak berguna. Itu yang menggores paling dalam. Gak berguna. 2 kata yang berkali-kali diucapkan padaku sampai aku percaya bahwa aku memang tak berguna. Sampai aku takut bercermin karena melihat perempuan pucat dengan mata bengkak yang kehilangan semangat hidup. Sampai aku mulai kehilangan diriku sendiri, kehilangan tawa, kehilangan kepercayaan, dan yang paling parah, kehilangan harga diriku. Pernah sekali aku pulang terlambat dari minimarket karena antre panjang. Aku baru saja membeli pembalut dan kebutuhan rumah. Tapi saat aku tiba, Bu Rasti sudah berdiri di teras, tangan di pinggang, wajah merah padam. "Kamu ngapain aja di luar? Jangan-jangan ngobrol sama tukang ojek. Perempuan gak tahu diri, udah tinggal numpang, malah keluyuran seenaknya." Raffi keluar dari dalam, lalu tanpa menatap mataku, dia hanya berkata dingin, "Kalau kamu gak betah, keluar aja. Aku gak maksa kamu tinggal di sini." Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku tak percaya lelaki yang dulu bersumpah melindungiku, kini begitu tega membiarkan ibunya menghinaku di depan umum dan bahkan mengusirku. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi saat itu aku belum punya apa-apa. Aku tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, tidak punya siapa-siapa. Aku hanya punya satu, tekad. Malam itu aku menangis sepuasnya, lalu diam, lalu memandangi langit-langit kamar sambil berkata dalam hati, "Kalian bilang aku tidak berguna? Tunggu. Akan aku buktikan bahwa aku lebih dari sekadar istri dan menantu. Akan aku bangkit. Dan saat itu tiba, kalian akan menyesal pernah menyanyiakan perempuan yang kalian kira lemah ini." Aku tahu jalan itu tidak mudah, tapi luka yang mereka torehkan terlalu dalam untuk membuatku tetap tinggal. Dan diam-diam, aku mulai menyusun rencana. Malam itu, setelah tudingan terakhir yang dilontarkan oleh ibu mertuaku, aku duduk di ujung tempat tidur sambil menggenggam gagang koper yang sudah berdebu, yang sejak dulu tersimpan di bawah ranjang. Tidak pernah kugunakan karena aku pikir pernikahanku akan abadi, rumah itu akan jadi tempat berlindungku. Tapi ternyata aku salah besar. Rumah itu tidak pernah menjadi rumah untukku. Rumah itu hanya bangunan batu dan semen yang dipenuhi hinaan, caci maki, dan kata-kata yang membuatku kehilangan rasa hidup. Aku mengepak bajuku satu persatu. Tak banyak, karena hampir semua yang kubeli diambil alih ibu mertuaku. Bahkan baju-baju hasil keringatku dulu disita sebagai milik keluarga, karena katanya aku menumpang di rumah suamiku. Aku tidak membalas. Aku hanya mengemas yang tersisa, sepasang baju tidur, 2 kerudung kusam, dan baju kerja lamaku yang masih kusimpan sebagai pengingat bahwa dulu aku juga pernah berdaya, pernah punya kehidupan sebelum dirampas oleh pernikahan ini. Anakku, Farah, masih tertidur pulas di pojok kasur. Usianya baru 5 tahun,
polos dan belum tahu betapa keras dunia orang dewasa. Kupandangi wajah kecilnya yang damai. Aku memeluknya erat malam itu, menahan air mata agar tidak menetes di pipinya. Lalu aku membisikkan kata-kata yang mungkin tidak ia mengerti saat ini, tapi suatu hari nanti akan ia kenang. Maafkan ibu, nak. Tapi ibu tidak bisa tinggal lebih lama di rumah yang membenci kita. Ibu tidak ingin kamu tumbuh melihat ibunya dilukai setiap hari. Ibu harus pergi. Demi kamu, demi hidup yang lebih baik. Pagi harinya, aku menuruni tangga pelan-pelan. Koper kecil di tangan kananku. Tas selempang berisi akta kelahiran anakku dan ijazahku di tangan kiri. Anak kecilku menggandengku dengan tatapan bingung. Ibu mertuaku sudah menunggu di depan pintu, duduk di kursi rotan favoritnya sambil menyisir rambut, seperti ratu yang baru saja menaklukkan musuh. Di sebelahnya, Raffi berdiri kaku, tangan di saku celana, pandangan acuh tak acuh seperti biasa. Udah niat pergi beneran? Suara Bu Rasti tajam seperti ujung jarum. Aku mengangguk. Bagus. Rumah ini bukan tempat buat perempuan malas dan pembangkang. Jangan balik lagi, karena gak akan ada yang mau buka pintu. Raffi hanya diam. Ia bahkan tak menoleh saat aku melangkah melewatinya. Tak ada permintaan maaf, tak ada tangisan, tak ada usaha untuk menahan. Dan saat itu aku benar-benar sadar, aku memang tidak berharga di mata mereka. Aku melangkah keluar gerbang dengan kepala tegak. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tahu jika aku menunduk sekarang, aku takkan pernah bisa berdiri lagi. Wajahku dingin, tapi hatiku bergejolak. Setiap langkahku terasa berat karena ketakutan akan masa depan yang gelap. Tapi lebih baik berjalan di jalan yang sulit daripada bertahan di tempat yang menghancurkan. Aku tak punya tujuan pasti, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan kembali. Tidak untuk siapapun. Tidak untuk suami yang tak membelaku. Tidak untuk mertua yang menjadikan hidupku neraka. Tidak untuk rumah yang bahkan tak layak disebut tempat tinggal. Hari itu aku naik angkot dengan uang terakhir di dompetku, membawa anak kecil yang terus bertanya, "Kita mau kemana, Bu?" Aku menjawab pelan, sambil menatap keluar jendela. "Kita mau mulai hidup baru, Nak." Kami turun di sebuah indekos kecil di pinggiran kota, tempat seorang teman lamaku tinggal. Beruntung dia masih mengenaliku. Ia menawari satu kamar kosong, dan aku menerima dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena ini pertama kalinya setelah bertahun-tahun aku merasa seperti manusia yang diperlakukan dengan hormat. Malam itu aku duduk di kasur tipis kamar kos, memandangi anakku yang akhirnya tertidur setelah seharian berpindah tempat. Aku mengambil selembar kertas, menuliskan satu kalimat besar dengan spidol merah, yang kutempel di dinding di atas bantal. "Kau tidak akan pernah diremehkan lagi. Buktikan itu." Malam itu aku tidak menangis. Aku hanya memejamkan mata, menarik napas panjang, dan dalam hening malam yang hanya diselingi suara kendaraan jauh di jalan raya, aku bersumpah. Aku akan bangkit. Aku akan buat mereka menyesal. Aku akan datang kembali, bukan sebagai istri yang dulu mereka hina, tapi sebagai perempuan yang berdiri dengan prestasi, harga diri, dan kebanggaan. Dan saat itu tiba, aku akan keluar dari BMW hitamku dengan karyawan-karyawanku di belakangku, dan mereka akan terbakar oleh rasa malu yang tak bisa disembunyikan. Hidupku di kamar kos itu dimulai dengan kesunyian yang menusuk, bukan karena sepi, tapi karena di sana tak ada lagi suara hinaan, tak ada teriakan, tak ada perintah, tak ada tekanan. Sunyi yang menyakitkan itu justru membuatku sadar bahwa aku benar-benar bebas. Tapi kebebasan tanpa arah juga seperti berjalan di hutan gelap. Aku bebas, tapi aku tidak tahu harus kemana. Uangku hanya cukup untuk makan 2 hari. Itu pun seadanya. Anakku masih kecil dan butuh susu, tapi aku tak punya apa-apa kecuali semangat yang mulai kutumbuhkan dari reruntuhan harga diriku. Malam-malam pertama, aku tak bisa tidur. Bukan karena tidak nyaman, tapi karena pikiranku terus berpacu. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang kupunya? Apa yang bisa kujual? Apa yang bisa kupelajari ulang?
Aku mengingat masa kuliah dulu, ketika aku sangat aktif di organisasi, punya nilai bagus di bidang desain interior, dan pernah menjadi freelance saat semester akhir. Lalu semua itu kupendam setelah menikah karena diminta berhenti kerja dan fokus mengurus rumah. Saat itu aku berpikir pengorbanan itu akan dihargai. Ternyata hanya jadi alasan untuk direndahkan. Tengah malam, aku mulai membuka laptop tua yang kubawa. Layarnya retak, baterainya soak, tapi masih bisa menyala. Ku coba buka file lama hasil desain ruang tamu, layout cafe, hingga portofolio katalog yang dulu pernah kubuat. Mata ini berkaca-kaca saat melihat namaku di salah satu layout presentasi dengan label Nadia Rachma, Interior Designer. Aku akan mulai dari sini, kataku dalam hati. Esoknya, aku pergi dari warung ke warung dengan satu tujuan, menawarkan jasa desain, bahkan kalau perlu dengan harga sangat murah. Banyak yang menolak, banyak yang bilang, "Siapa kamu?" Banyak yang mencibir, "Ibu-ibu pengangguran begini mana ngerti desain?" Tapi aku telan semua omongan mereka. Aku tidak membalas. Aku hanya senyum dan bilang, "Kalau butuh saya, ini nomor saya." Suatu hari, seorang pemilik warung bakso kecil bersedia mencoba jasaku. Ia ingin mempercantik interior warungnya karena merasa sepi pengunjung. Aku langsung semangat. Dengan anggaran seadanya, aku membuat sketsa sederhana, mengubah pencahayaan, menyarankan pemindahan meja, dan membuat dinding mural sederhana hasil tanganku sendiri. 3 minggu kemudian, pengunjungnya naik 2 kali lipat. Ia senang. Dan aku, diberi bayaran kecil yang rasanya seperti emas murni. Dari situ, aku mulai dapat klien dari mulut ke mulut. Tidak besar, tidak cepat, tapi pasti. Setiap malam aku begadang merancang layout, belajar ulang software desain, membuat portofolio, hingga membuat akun media sosial bisnis dengan nama kecil, Ruang Nadia. Aku gunakan semua keuntunganku untuk beli susu anakku, bayar kontrakan, dan sisanya, ku cicil beli printer kecil dan meja kerja bekas. Aku bangun bisnis itu dari kamar kos, dari tikar lantai, dari tangis diam-diam, dan dari luka yang tak pernah bisa kulupakan. Tapi aku juga tahu, luka itu yang membuatku terus bergerak. 6 bulan berlalu. Dari satu warung, menjadi 3 proyek kafe kecil, hingga aku dipercaya mendesain ulang ruang tunggu klinik bersalin. Namaku mulai diperbincangkan, meski masih di lingkungan terbatas. Tapi aku tak peduli. Bagiku, setiap jengkal kemajuan adalah pembuktian bahwa aku tak serendah yang mereka kira. Suatu malam, saat aku baru saja menyelesaikan desain untuk klien, anakku menghampiri dan duduk di pangkuanku. Ia memelukku dan berkata, "Ibu hebat ya sekarang. Ibu kerja sambil jagain aku." Aku tak bisa menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena baru kali ini aku mendengar pengakuan tulus dari manusia kecil yang aku besarkan dengan luka dan cinta yang sama dalamnya. "Iya, Nak, ibu hebat bukan karena pintar, tapi karena ibu gak menyerah." Dan saat aku membuka notifikasi email malam itu, sebuah pesan masuk dari perusahaan properti besar di kotaku. "Kami tertarik dengan desain Ibu Nadia. Apakah bisa diskusi lebih lanjut minggu depan?" Jantungku berdetak lebih cepat. Air mataku jatuh perlahan. Aku menutup laptop, menatap ke langit-langit kamar kecil itu dan berbisik, "Aku akan datang kembali ke rumah yang dulu mengusirku. Tapi bukan untuk mengetuk pintu. Aku akan lewat depan mereka, dari balik kaca mobilku, bersama semua orang yang kini mempercayaiku." Tidak ada yang lebih menenangkan daripada tidur dengan tenang meski hanya beralaskan tikar, selama hidupmu tidak lagi dikuasai orang yang merendahkanmu setiap hari. Dan itulah yang kurasakan. Hidupku kini jauh lebih sulit dibanding saat masih tinggal di rumah mertuaku. Tapi sulitnya hidup ini terasa lebih jujur, lebih manusiawi. Aku susah karena berjuang, bukan karena diinjak. Setiap pagi, aku menyuapi anakku dengan nasi dan telur sederhana, sambil menatapnya dengan semangat. Kadang menahan lapar sendiri agar dia bisa kenyang. Kadang harus memilih antara beli susu atau membayar listrik.
Tapi tak sekalipun aku merasa ingin kembali ke rumah lama itu. Karena kembali berarti menyerah. Dan aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali. Pekerjaan mulai berdatangan. Aku masih mendesain interior skala kecil, kafe, ruang tamu, klinik, salon. Tapi dari setiap proyek, aku belajar hal baru. Aku mulai mempekerjakan satu orang, Melda, perempuan muda lulusan SMK Desain yang ditolak kerja karena tidak punya pengalaman. Aku tertawa kecil saat menerimanya. Aku juga dulu ditolak karena dianggap tidak berpengalaman. Kita berdua tahu, satu-satunya cara membuktikan diri adalah dengan menciptakan peluang sendiri. Kami kerja dari kontrakan kecilku. 1 meja, 2 laptop, seikat tekad. Tak ada jam kerja tetap, tak ada seragam. Tapi ada semangat membara setiap kali proyek baru datang. Dan nama, Ruang Nadia, mulai dikenal di kalangan pebisnis kecil kota ini. Sementara aku mulai dikenal sebagai desainer interior perempuan yang bangkit dari perceraian. Aku juga mulai diliput media lokal. Seorang wartawan menulis, dari istri yang dihina mertua, kini Nadia bangkit jadi pengusaha muda inspiratif. Artikel itu viral di media sosial. Banyak perempuan mengirimiku pesan, curhat tentang kehidupan rumah tangga mereka yang serupa. Ada yang diam-diam ikut seminar onlineku. Ada yang minta izin magang. Dan setiap kali itu terjadi, aku tahu, aku sedang membangun bukan hanya bisnis, tapi juga ruang aman bagi perempuan yang pernah kehilangan harga dirinya. Suatu hari, dalam sebuah pameran UMKM kota, aku berdiri sebagai salah satu pembicara. Di sana aku bicara dengan suara mantap di depan audiens. Saya pernah hidup di rumah besar, tapi merasa kecil setiap hari. Kini saya hidup di tempat kecil, tapi saya merasa besar, karena saya dihargai. Ukuran rumah tidak menentukan martabat kita, tapi cara orang memperlakukan kita, itulah yang menentukan apakah kita masih pantas bertahan atau sudah waktunya pergi. Tepuk tangan bergema. Mataku berkaca-kaca. Di barisan belakang, kulihat Rani, teman SMA-ku yang dulu tak pernah menyangka aku bisa seperti ini. Ia mendekat dan berkata pelan, "Nadia, kamu beda banget, tapi auramu sekarang luar biasa." Aku hanya menjawab singkat, karena sekarang, aku berdiri sebagai diriku sendiri. Beberapa hari setelah pameran itu, aku menerima panggilan penting. "Bu Nadia, kami dari PT Gria Harmoni. Kami ingin mengontrak Ibu sebagai konsultan desain untuk 4 cabang properti kami." Suara di seberang telepon itu membuat napasku tercekat. Bukan hanya karena jumlah cabang yang besar, tapi karena perusahaan itu adalah rekan bisnis dari kantor tempat mantan suamiku bekerja dulu. Tiba-tiba, semuanya terasa seperti lingkaran takdir yang mulai menutup. Mereka yang dulu mengusirku, sebentar lagi akan menyaksikan aku kembali. Tapi kali ini bukan untuk mengetuk pintu. Aku akan muncul dengan langkah mantap, bersama timku, dengan mobil BMW yang baru saja kupesan dengan cicilan dari penghasilan bersihku sendiri. Aku menghela napas panjang malam itu. Di kamar kecil kontrakan yang mulai terasa sesak karena kerjaan menumpuk, aku berdiri di depan cermin dan berkata, "Aku tidak butuh hidup mewah. Aku hanya butuh hidup yang tidak membuatku merasa hina setiap hari. Dan sekarang, aku sudah punya itu." Pagi itu aku berdiri di depan sebuah ruko kecil 2 lantai dengan cat dinding yang mulai kusam. Jendela depannya tertutup tirai plastik. Lantainya kotor, dan aroma debu menyengat dari sela-sela kusen kayu lapuk. Tapi mataku bersinar. Hati ini berdetak lebih cepat, bukan karena ketakutan, tapi karena aku tahu, disinilah semuanya akan dimulai. Ini akan jadi kantor pertamaku. Dengan uang hasil proyek terakhir dan tabungan selama 1 tahun, aku menyewa ruko kecil ini di pinggir jalan yang tak terlalu ramai. Bukan di pusat kota, bukan tempat elit, tapi bagiku, tempat ini lebih berharga dari rumah mertuaku yang megah. Karena ini hasil dari kerja keras, hasil dari air mata, darah, dan harga diri yang kupelihara meski terus diinjak-injak dulu. Hari pertama kami masuk, aku, Melda,
dan satu karyawan baru yang baru saja kuterima. Sari, perempuan muda lulusan kampus desain yang ditinggal suaminya setelah melahirkan. Saat dia melamar, dia berkata, "Saya cuma butuh tempat untuk bangkit, Bu." Dan aku langsung tahu, aku ingin tempat ini menjadi rumah bagi perempuan yang pernah patah tapi ingin tumbuh. Kami bersihkan ruko itu bersama. Menyapu, mengepel, mengecat ulang tembok, memasang lampu gantung sederhana, dan menata meja-meja kerja bekas yang kubeli dari toko loak. Meja kerja kami tak mewah, tapi penuh semangat. Kami tak punya AC, tapi penuh tawa dan impian. Di dinding kubingkai sebuah tulisan besar. Jangan pernah minta maaf karena ingin mandiri. Kantor kecil kami mulai hidup. Papan nama, Ruang Nadia Studio, terpajang sederhana di depan ruko. Setiap yang lewat melirik. Sebagian bertanya-tanya siapa yang punya. Sebagian mungkin menertawakan, karena yang berdiri di balik kaca bening itu hanyalah 3 perempuan yang tampak biasa. Tapi mereka tidak tahu, dari balik mata kami, ada luka yang tak bisa dilihat, dan tekad yang tak bisa dihancurkan. Klien-klien mulai berdatangan. Rata-rata datang dari media sosial, dari hasil pameran, atau rekomendasi mulut ke mulut. Kami mendesain kafe, salon, ruang kerja coworking, bahkan rumah minimalis. Gaya desain kami sederhana, hangat, dan penuh sentuhan perempuan. Dan karena itu, cepat sekali dikenal. Kami tak hanya menjual jasa desain. Aku dan tim juga mulai membuat konten edukasi desain interior, buka kelas daring, bahkan membuat e-book gratis yang diunduh ribuan kali dalam sebulan. Dan itulah awal dari lompatan besar berikutnya. Sebuah agensi media besar dari Jakarta menelpon. Mereka tertarik meliput aku dalam program Perempuan Bangkit dari Abu. Saat presenter datang, ia sempat bertanya sambil menata mikrofonnya, "Ibu Nadia, apa yang paling sulit saat membangun usaha ini?" Aku menatap ke kamera dan menjawab dengan tenang. Bagian tersulit bukan memulai dari nol, tapi meyakinkan diriku sendiri bahwa aku pantas sukses. Setelah bertahun-tahun dipaksa percaya bahwa aku tak layak punya apa-apa. Liputan itu tayang di televisi nasional dan viral di media sosial. Nama Nadia Rachma kini bukan lagi hanya terdengar di kota kecil ini, tapi mulai menggema di telinga-telinga yang dulu menertawakanku. Bahkan, mulai muncul pula di telinga yang dulu pernah menghancurkanku. Suatu siang, aku sedang menyusun denah proyek renovasi perumahan saat notifikasi masuk ke ponselku. Dari nomor tak dikenal. "Hai, Nadia. Aku Raffi." Tanganku berhenti. Dada ini terasa sesak tapi tak terguncang. Aku tak segera membalas. Hanya menatap layar ponsel itu lama, dengan wajah datar. Lalu kuletakkan kembali ponselku di meja. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tidak punya kewajiban untuk membuka pintu masa lalu yang sudah kututup rapat. Raffi mencoba menghubungiku berkali-kali dalam beberapa hari ke depan. Kadang lewat WhatsApp, kadang lewat email, bahkan DM Instagram. "Aku lihat liputan kamu. Kamu luar biasa. Kamu kelihatan cantik sekarang. Apa kita bisa ngobrol?" Tapi aku tidak membalas. Karena aku tahu, yang dia kagumi hari ini adalah versi Nadia yang telah mereka campakkan dulu. Versi yang tumbuh karena luka yang mereka tanam. Dan aku tak akan pernah memberikan ruang kembali untuk mereka yang hanya datang saat kita bersinar, setelah sebelumnya memadamkan kita habis-habisan. Aku menghela napas, lalu menatap keluar jendela ruko kecilku yang kini sudah mulai ramai. Di seberang jalan ada kantor tempat Raffi dulu bekerja. Entah masih di sana atau tidak. Tapi suatu hari nanti, aku yakin, ia akan melihat mobil BMW berhenti di depan kantor lamanya. Dan dari sana, aku akan turun. Dengan langkah pelan. Dikelilingi karyawanku yang kini bukan hanya 3 orang, tapi 20. Dengan seragam elegan dan badge, Ruang Nadia. Dan saat itu terjadi, aku tidak akan berkata apa-apa. Karena diamku akan cukup keras untuk membuat mereka terbakar dalam malu dan penyesalan. Langit pagi itu mendung.
Tapi hatiku cerah. Kantor kecil, ruang Nadia Studio, kini tak lagi hanya dihuni oleh 3 perempuan penuh luka yang bertekad bangkit, tapi telah menjadi rumah bagi belasan perempuan tangguh yang datang dengan cerita hidup berbeda. Cerai, ditinggal, dipecat, direndahkan, dianggap tak berguna, namun punya satu kesamaan, mereka tak mau menyerah. Kini, setiap hari kami sibuk dengan desain, presentasi, konsultasi klien, dan produksi konten. Di pojok ruangan, ada satu meja dengan papan besar bertuliskan kalender klien bulan ini, 9 proyek besar, 12 proyek kecil, 3 kolaborasi nasional. Aku menatap papan itu tiap pagi, bukan untuk sombong, tapi untuk mengingatkan diri sendiri. Semua ini bukan terjadi tiba-tiba. Ini hasil dari setiap luka yang kutolak untuk jadikan alasan menyerah. Suatu sore, aku menerima undangan kehormatan untuk menghadiri acara penghargaan Wanita Inspiratif Nasional di Jakarta. Bukan hanya hadir, aku juga akan diberi penghargaan sebagai pelopor inisiatif kemandirian perempuan melalui industri kreatif. Hatiku tercekat membaca surat resminya. Dulu aku hanya perempuan biasa yang dicaci karena tak bisa menghasilkan uang. Kini namaku akan dibacakan di depan ribuan pasang mata sebagai tokoh yang menginspirasi perempuan se-Indonesia. Hari itu aku mengenakan gaun hitam sederhana dengan hijab satin abu gelap. Satu mobil BMW seri terbaru mengantarku dari kantor ke bandara, diiringi beberapa stafku. Di dalam pesawat, aku tak berhenti mengingat hari-hari ketika aku harus jalan kaki keliling kompleks menawarkan jasa desain dengan bayaran 50.000 per ruangan. Saat namaku dipanggil ke atas panggung malam itu, tepuk tangan bergema. Sorot kamera memancar. Lampu-lampu panggung menyala. Dan di tengah semua itu, aku berdiri, bukan sebagai mantan istri siapa-siapa, bukan sebagai korban pernikahan beracun, tapi sebagai Nadia Rachma, ibu tunggal, pemilik studio desain interior dengan puluhan karyawan, dan simbol kebangkitan perempuan yang pernah dianggap tak layak mimpi. Saya berdiri di sini bukan karena saya tidak pernah jatuh, tapi karena saya menolak tinggal di bawah saat semua orang ingin saya tetap di sana, kataku dalam pidato singkat yang memukau hadirin. Dan malam itu, aku tahu, sorotan itu tidak hanya sampai ke Jakarta, tapi juga sampai ke kota kecilku, ke rumah itu, ke ruang tengah tempat ibu mertuaku biasa menonton televisi nasional sambil membanding-bandingkan menantu. Dan kini, wajahku muncul di sana, bukan sebagai bahan hinaan, tapi sebagai sosok yang dipuji oleh seluruh negeri. Sementara itu, di rumah yang dulu kutinggalkan, Ibu Rasti duduk kaku di sofa. Remote TV tergenggam erat. Matanya menatap layar seolah tak percaya. Raffi berdiri di belakangnya. Wajahnya murung. Di layar, nama Nadia Rachma terus disebut. Tayangan itu memutarkan potongan perjuanganku, wawancara tentang studio desain milikku, dan testimoni dari klien yang menyebutku tegas, berbakat, dan penuh empati. Nadia? Itu Nadia. Kok bisa? Nggak mungkin segitu suksesnya. Suara bisik-bisik dari tetangga pun mulai terdengar di lingkungan mereka. Lihat TV semalam gak? Itu mantannya Raffi ya? Iya, mantan menantu Bu Rasti. Sekarang udah sukses banget ya. Lihat tuh kantornya keren. Sayang banget dulu disia-siain. Bu Rasti, yang dulu merasa berada di atas segalanya, kini menunduk di tengah gosip dan komentar lirih yang menghantam harga dirinya. Ia yang dulu tak segan menyebutku beban keluarga, kini harus menelan kenyataan bahwa beban itu telah menjadi nama besar yang dielu-elukan banyak orang. Dan Raffi, ia duduk di kamar, menatap layar ponsel yang penuh dengan berita tentangku. Di antara deretan komentar netizen, ia membaca komentar paling menohok. Mantan suaminya pasti nyesel banget. Gak bisa dapet Nadia yang sekarang. Hahaha. Tangannya gemetar. Ia mengetik pesan lagi padaku. Nat, kita bisa ketemu gak? Hanya untuk ngobrol. Tapi aku hanya membaca tanpa menjawab. Karena jawabanku bukan kata-kata, tapi keberadaanku hari ini. Aku sudah terlalu jauh.
Dan dia sudah terlalu kecil untuk kusapa lagi. Aku duduk di ruang meeting lantai 5 sebuah hotel bintang 5, menunggu giliran menjadi pembicara utama dalam seminar nasional bertajuk Kreativitas Perempuan dalam Bisnis Modern. Di luar ruangan, antrian peserta mulai mengular. Sebagian dari mereka adalah pemilik UMKM, manajer kreatif, hingga CEO berbagai sektor. Aku diundang bukan hanya sebagai pembicara, tapi juga sebagai ikon gerakan perempuan mandiri tahun ini. Dengan blazer abu muda dan celana kulot senada, aku tampak berbeda dari dulu. Gaya elegan, postur tegap, dan sorot mata yang tidak lagi gentar. Itulah aku sekarang. Di belakangku berdiri 4 stafku, masing-masing dengan ID card, ruang Nadia. Kami tak hanya hadir, kami menguasai perhatian ruangan. Acara dibuka dengan sambutan dari pemilik perusahaan properti ternama yang menjadi sponsor utama seminar ini. Dan dari kejauhan, saat aku menyesap kopi, aku melihat 2 wajah yang sangat familiar. Wajah yang dulu selalu kutunduki dengan rasa takut, tapi kini membuatku merasa benar-benar di atas angin. Bu Rasti, Raffi. Mereka berdiri di barisan tamu undangan VIP, lengkap dengan badge bertuliskan konsultan dan eksekutif mitra proyek. Raffi memakai jas, rambutnya tertata rapi, tapi matanya membelalak saat melihatku. Dan Bu Rasti, yang kini mengenakan kebaya coklat tua, tampak terpaku seperti melihat hantu. Aku hanya tersenyum. Satu senyum kecil yang menusuk seperti belati. Aku melangkah pelan ke depan mereka, dan dengan langkah percaya diri, aku melewati Bu Rasti tanpa menyapa. Aku tidak menatapnya, tidak memanggil namanya, karena aku bukan lagi bagian dari dunianya. Tapi saat aku hampir melewatinya, aku mendengar liris suara rendah itu, suara yang dulu selalu menyuruhku cuci piring, menyapu halaman, menyumpahi kehidupanku, kini bergetar. Nadia, itu kamu. Aku berhenti, perlahan menoleh, lalu menatap matanya. Ibu masih ingat saya? Padahal dulu ibu bilang, saya tak akan jadi siapa-siapa. Raffi menelan ludah, gugup, suaranya serak. Kamu luar biasa sekarang. Aku hanya menjawab, sayangnya, kalian dulu tidak sempat melihat potensi saya. Tapi terima kasih ya, karena kalian saya bisa sampai titik ini. Tanpa menunggu reaksi mereka, aku melangkah masuk ke ruang utama. Di dalam, ratusan mata menatapku saat namaku dipanggil pembawa acara. Kita sambut Nadia Rachma, pendiri Ruang Nadia Studio, desainer, pebisnis, sekaligus ikon perempuan inspiratif Indonesia tahun ini. Tepuk tangan menggema. Para peserta berdiri. Sorot lampu kamera menyorot wajahku. Dan dari sisi ruangan, aku tahu Bu Rasti dan Raffi sedang berdiri kaku, tersudut oleh kebesaran yang tak mereka percaya bisa lahir dari perempuan yang dulu mereka hinakan. Aku membuka pidatoku dengan lantang. Saya pernah hidup dalam rumah yang penuh kata-kata menyakitkan. Dibilang tak berguna. Dibilang istri gagal. Dibilang perempuan yang tak bisa apa-apa. Tapi hari ini saya berdiri di sini, bukan karena saya hebat, tapi karena saya memutuskan untuk bangkit, dan tidak membiarkan siapapun lagi menentukan nilai saya. Ruangan sunyi. Lalu tepuk tangan membahana. Para peserta berdiri kembali. Beberapa menangis. Beberapa merekam. Dan sebagian berbisik. Mantan suaminya yang mana? Katanya dia datang juga. Iya, itu tuh. Di pojokan. Katanya ibunya juga di situ. Ya ampun. Pasti panas hati mereka. Hari itu, bukan hanya aku yang bersinar, tapi juga rasa harga diri yang kembali kukenakan seperti mahkota. Hari itu, aku tidak hanya menunjukkan bahwa aku bisa sukses, tapi aku menunjukkan bahwa aku tidak lagi bisa dihina. Dan Bu Rasti, ia keluar lebih awal dari ruangan. Langkahnya terburu, wajahnya merah padam. Raffi menyusul di belakang, menunduk, tak sanggup menatap siapapun. Tapi semua mata tertuju pada mereka. Bisikan malu menyelimuti. Bukan aku yang mempermalukan mereka,
Tapi kesombongan masa lalu mereka sendirilah yang hari ini menampar wajah mereka berkali-kali. Sore itu langit kota Jakarta diselimuti awan jingga. Aku baru saja menyelesaikan rapat dengan tim pengembangan properti kolaborasi bersama sebuah BUMN ketika undangan elektronik dari email kampus terkemuka masuk ke ponselku. Bukan sembarang kampus. Itu adalah kampus elit tempat salah satu anak Bu Rasti yang lain, Putri, kuliah. Undangan itu berjudul tegas. Kami mengundang Ibu Nadia Rachma sebagai pembicara utama dalam Seminar Nasional Mahasiswa Arsitektur dan Desain, Kepemimpinan Perempuan dalam Industri Kreatif. Aku mengangguk pelan. Tawaran itu tak kutolak. Bukan karena aku ingin pamer, tapi karena aku tahu, aku akan berbicara di hadapan para mahasiswa yang sedang membangun masa depannya. Dan mungkin, di antara ratusan pasang mata itu, ada sepasang mata yang tak akan bisa berpaling dari keberhasilanku. Tiba hari haji, aku turun dari BMW hitamku tepat di depan gerbang utama kampus. Mobil dinas kampus sudah menungguku, tapi aku menolak. Aku ingin semua orang melihat siapa yang turun dari kendaraan itu. Aku mengenakan kemeja putih bersih dengan blazer hitam bergaris emas, celana panjang kain, sepatu hak rendah, dan hijab satin abu yang mencerminkan wibawa. Beberapa mahasiswa yang sedang duduk di sekitar taman depan menoleh saat melihatku turun. Ada yang berbisik lirih, ada yang menatap kagum, dan ada yang langsung membuka Instagram untuk memastikan bahwa benar wanita yang mereka lihat adalah sosok yang viral dari Seminar Nasional minggu lalu. Aku memasuki auditorium utama. Ruangan itu penuh sesak. Kursi-kursi sudah terisi sejak 1 jam lalu. Kamera media kampus terpasang di berbagai sudut. Mahasiswa dari jurusan arsitektur, desain interior, teknik sipil, bahkan perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Sosial, semuanya hadir. Dan di baris ketiga dari depan, duduk seorang gadis muda berambut panjang, mengenakan cardigan pink pastel dan kacamata bundar. Matanya terpaku padaku sejak aku naik ke atas panggung. Tak ada yang salah dengan ekspresinya, hanya saja, sorot mata itu sangat mirip dengan ibunya. Ya, itulah Putri, anak Bu Rasti, adik Raffi. Aku membuka materi presentasiku dengan membagikan kisah perjuangan yang tak kubuka dimanapun secara lengkap. Aku ceritakan bagaimana aku dulu sempat tak punya tempat tinggal, bagaimana aku mendirikan usaha dari lantai kos-kosan, bagaimana aku dihina, dicaci, dan diusir oleh keluarga mantan suamiku hanya karena aku dianggap tak berguna. Banyak perempuan dipaksa diam demi menjaga harga diri keluarga, padahal mereka sedang direndahkan oleh orang-orang yang justru harusnya melindungi, ucapku lantang. Tapi saya di sini hari ini, bukan untuk dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan yang tidak disayangi bisa tetap jadi hebat. Bahkan lebih hebat dari yang menyia-nyiakannya. Tepuk tangan bergema. Sebagian mahasiswa perempuan menitikkan air mata. Banyak yang merekam, mencatat, dan bahkan berteriak, "Keren banget, Kak Nadia." Aku melirik ke arah Putri. Wajahnya menegang. Matanya tak berkedip. Ia tahu aku sedang bicara tentang keluarganya, tentang ibunya, tentang kakaknya, tentang seluruh rumah itu yang dulu memperlakukanku seperti sampah. Tapi hari ini, ia hanya bisa terdiam, tercekat dalam rasa malu yang disimpan rapat-rapat. Selesai sesi, mahasiswa mengerubungi panggung. Mereka meminta tanda tangan, foto, hingga motivasi langsung dariku. Saat kerumunan mulai mereda, seorang dosen mendekat dan berbisik, "Bu Nadia, Anda sangat ditunggu oleh dekan kami. Beliau sangat terinspirasi oleh presentasi Anda." Aku mengangguk dan berjalan ke ruang dosen. Di koridor itu, tiba-tiba terdengar langkah cepat dari belakang. "Bu Nadia." Aku menoleh. Itu Putri. Nafasnya tersengal, wajahnya gugup, tapi sorot matanya jujur. Saya hanya ingin minta maaf atas apa yang dulu dilakukan keluarga saya. Saya waktu itu masih kecil, tapi saya tahu cara mereka memperlakukan Mbak itu salah. Saya tahu." Aku terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan, "Aku sudah memaafkan mereka sejak lama. Karena kalau tidak, aku takkan bisa berdiri di sini."
Putri menunduk, lalu berkata dengan suara nyaris bergetar. Aku malu. Ibuku dulu terlalu bangga. Sekarang tiap hari dia memaki layar TV karena nama Mbak Nadia muncul terus. Dia bahkan bilang, andai dulu kita tahan dia, mungkin kita bisa ikut kecipratan suksesnya. Tapi aku tahu, Mbak sukses karena Mbak meninggalkan kami, bukan karena kami. Aku mengangguk pelan, menepuk pundaknya. Jangan ulangi kesalahan mereka. Saat kamu punya kuasa kelak, jadilah perempuan yang memberdayakan orang lain, bukan yang menekan. Putri menangis diam-diam. Lalu aku melangkah pergi. Sore itu, aku kembali naik ke dalam mobil BMW-ku. Di depan gerbang kampus, kerumunan mahasiswa menoleh, melambai, dan beberapa bahkan meneriakkan namaku. Aku menoleh sekali lagi ke bangunan megah itu, dan bergumam. Aku tak butuh validasi kalian, tapi lihat, kalian semua sekarang tak bisa berhenti menatapku. Satu undangan eksklusif datang pagi itu. Stafku yang menyerahkan amplopnya dengan raut wajah campur aduk. Bu, ini undangan gala dinner dari Federasi Arsitektur dan Interior Nasional. Kita masuk nominasi, perusahaan desain paling inovatif tahun ini. Aku menatap amplop itu. Kertas bertekstur mewah, logo emas timbul, dan cap lilin merah dengan lambang federasi. Mataku terpaku sejenak. Gala dinner itu bukan acara biasa. Itu adalah ajang tertinggi tahunan bagi para pelaku industri kreatif, arsitek, desainer, dan pengembang properti paling berpengaruh di negeri ini. Dan nama, Ruang Nadia Studio, berdiri sejajar dengan nama-nama besar lain seperti Arsitek Karsa, Grand Line Studio, dan Atmosfer ID. Aku menarik napas panjang. Bukan karena gugup, tapi karena undangan itu menyebut satu fakta kecil namun mengejutkan. Acara ini didukung penuh oleh konsorsium properti utama termasuk PT Garuda Langit Raya, PT Raffi Build Investama, dan Asosiasi Keluarga Pengembang. PT Raffi Build Investama. Nama perusahaan itu tak asing. Itu milik keluarga Raffi, mantan suamiku. Perusahaan keluarganya yang dulu menolak menyertakanku dalam proyek apapun karena dianggap tak punya nilai jual. Aku tersenyum kecil. Waktunya mereka melihatku dalam ukuran panggung yang tak bisa mereka hindari. Malam itu aku datang mengenakan gaun panjang hitam berpayet emas, desainku sendiri. Elegan, tegas, tak berlebihan. Di lenganku bergantung clutch hitam polos. Rambutku terselip rapi dalam balutan hijab satin hitam keemasan. Dan di belakangku, berjalan para staf utama, Melda, Sari, Dita, dan Intan. Semuanya berpakaian seragam hitam formal, badge, Ruang Nadia, tersemat bangga di dada mereka. Satu mobil BMW membawaku sampai depan hotel mewah tempat acara diselenggarakan. Di pintu masuk, para tamu menyambut. Para petugas protokol menyebut namaku penuh kehormatan. Selamat malam, Ibu Nadia Rachma. Mohon masuk ke VIP Hall. Dan saat kami berjalan masuk ke ballroom, aku bisa merasakan semua mata menoleh. Suara langkah kakiku seolah menggema. Tapi aku tak mempedulikannya. Aku menatap lurus ke depan, menyambut para panitia, duduk di meja VIP 3, hanya 3 meja dari panggung utama. Acara berlangsung megah. Makanan terbaik disajikan. Musik klasik dimainkan. Satu demi satu penghargaan diumumkan. Dan saat layar LED raksasa di tengah ballroom menampilkan kategori Studio Desain Paling Inovatif, seluruh ruangan hening. Semua mata tertuju pada panggung. MC membacakan finalis satu persatu. Atmosfer ID, Arsitek Karsa, Dahana Ako, dan Ruang Nadia Studio. Tepuk tangan pecah. Tapi ada satu sudut ruangan yang mendadak membeku. Di meja VIP 8, duduk Raffi dan Bu Rasti bersama jajaran petinggi PT Raffi Build Investama. Aku tak langsung menoleh, tapi dari sudut mataku, aku bisa melihat wajah mereka yang pucat, tubuh mereka yang tegang. Mereka tak pernah menyangka nama Nadia
akan disebut bukan sebagai ex-menantu, tapi sebagai pemimpin perusahaan nasional. MC melanjutkan. Dan pemenang studio desain paling inovatif tahun ini adalah Ruang Nadia Studio. Suara musik meledak. Sorot lampu menyorot ke arahku. Tepuk tangan gemuruh. Kamera televisi dan media sosial langsung membidik wajahku. Aku bangkit pelan, melangkah ke panggung. Dan saat itu, seluruh ballroom menatapku, termasuk mereka. Mereka yang dulu menyuruhku angkat kaki, kini tak punya tempat untuk sembunyi. Di panggung, aku menerima piala kristal berlapis emas. Mikrofon disodorkan kepadaku. Aku menatap hadirin. Senyap. Semua menunggu aku bicara. Dan aku mulai dengan tenang. Saya berdiri di sini bukan hanya karena kerja keras saya, tapi karena saya pernah diremehkan begitu rendah, hingga saya belajar cara bangkit setinggi mungkin. Saya pernah dianggap tidak akan bisa apa-apa. Hanya perempuan pengangguran. Beban keluarga. Tapi justru karena itu, saya menemukan kekuatan. Karena ketika Anda tidak punya siapa-siapa, Anda belajar mengandalkan satu hal, diri Anda sendiri. Dan hari ini, saya tidak hanya hadir sebagai pendiri Ruang Nadia, tapi juga sebagai simbol bahwa siapapun, bahkan yang paling diremehkan, bisa berdiri di atas panggung paling terhormat, jika dia menolak untuk tunduk pada hinaan. Tepuk tangan kembali membahana. Aku memejamkan mata sejenak. Dalam hati, aku membayangkan masa-masa ketika aku menangis dalam kamar kos. Saat anakku demam dan aku tak punya uang beli obat. Saat aku menjual cincin kawinku demi bayar kontrakan. Dan kini, semua itu dibayar lunas. Ketika acara selesai dan para tamu mulai bubar, Raffi menghampiriku. Wajahnya kaku. Ia menatapku dengan mata yang tak bisa menyembunyikan kekaguman dan penyesalan yang berbaur. Nadia, aku mengangkat tangan pelan. Tak perlu. Malammu akan lebih tenang jika kamu tidak berusaha bicara. Nikmati saja rasa itu. Rasa kehilangan sesuatu yang takkan pernah kembali. Ia terdiam. Tertunduk. Bu Rasti berdiri beberapa langkah di belakangnya. Mulutnya terbuka seolah ingin bicara, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya bisa menatapku dengan tatapan getir. Matanya basah, tubuhnya berguncang, dan mulutnya bergetar menahan malu. Tapi aku tak menunggu. Aku melangkah pergi. Di luar ballroom, para wartawan menunggu. Lampu kamera menyala. Mikrofon diarahkan ke wajahku. Bu Nadia, apa yang Anda rasakan menang di malam sebesar ini? Aku tersenyum dan menjawab lantang. Saya hanya ingin membuktikan bahwa yang dianggap remeh hari ini bisa membuat dunia berdiri dan memperhatikannya esok hari. Hari itu aku duduk di ruang kerja baruku, sebuah ruangan luas berarsitektur minimalis dengan jendela kaca penuh yang menghadap taman dalam. Di atas meja, tergeletak sebuah map biru tebal bertuliskan, Akta Jual Beli SHM 324 RT03. Tanganku gemetar memegangnya, bukan karena gugup, tapi karena aku tahu alamat di dalam berkas itu adalah rumah yang dulu kusebut rumah tangga, tempat semua luka dimulai, tempat air mataku tumpah, tempat harga diriku dikubur hidup-hidup. Ya, aku baru saja membeli rumah mertua lamaku. Bagaimana bisa? Tentu bukan tanpa alasan. Beberapa minggu sebelumnya, aku mendengar kabar bahwa Bu Rasti dan keluarganya mengalami kesulitan keuangan. Perusahaan mereka kehilangan banyak klien besar karena proyek gagal. Beberapa mitra menarik diri, dan pinjaman di bank mulai menumpuk. Salah satu aset yang mereka daftarkan sebagai jaminan adalah rumah utama keluarga. Rumah besar 2 lantai dengan pagar tinggi, halaman luas, dan ruang tamu yang dulu selalu menjadi saksi umpatan dan hinaan terhadapku. Awalnya aku hanya diam. Tapi Melda, asistenku yang kini menjabat manajer operasional, berkata pelan sambil menatapku tajam. Bu, bukankah sudah waktunya? Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan pada dunia bahwa ibu berdiri paling tinggi, dari tempat yang dulu ingin membuat ibu jatuh sedalam-dalamnya. Aku terdiam.
Lalu aku hubungi tim legalku. Dalam waktu 2 minggu, negosiasi selesai. Tanpa menyebutkan namaku, timku membeli rumah itu melalui perantara perusahaan properti yang kami miliki. Harga ditawar lebih rendah dari pasaran karena kondisi mendesak. Dan hari ini, aku duduk di ruangan ini sebagai pemilik sah rumah keluarga mantan suamiku. 3 hari setelah sertifikat atas nama perusahaan kami terbit, aku datang langsung ke rumah itu. Mobil BMW-ku berhenti tepat di depan pagar. Ada papan kecil bertuliskan, "Dijual cepat," yang belum sempat dilepas. Aku turun dengan pelan. Para tetangga menoleh. Sebagian melongo. Sebagian melirik penasaran. Sebagian langsung mengenaliku dan berbisik-bisik. "Itu Nadia kan? Bukannya dia dulu?" "Iya, rumah mertuanya dulu tuh." "Ya Allah, sekarang dia yang beli." Aku melangkah masuk ke halaman. Suasana rumah kosong. Kosem, tanpa suara. Tapi setiap sudutnya masih menyimpan kenangan yang mengendap dalam dada. Pojokan dapur tempat aku dulu dimaki karena masakan terlalu asin. Tangga ke atas tempat aku pernah menangis diam-diam. Dan kamar di lantai 2 yang dulu penuh jeritan malam ketika aku dilabeli istri gagal. Kini semuanya milikku. Aku berdiri di ruang tamu, menghela napas panjang, lalu mengeluarkan blueprint desain renovasi dari tas tanganku. Di atas blueprint itu, tertulis nama baru rumah ini. Pusat Pemberdayaan Perempuan Nadia, Rumah Amanu Belajar untuk Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga. Ya, aku tidak hanya membeli rumah ini, aku mengubahnya. Dari tempat penderitaan, menjadi tempat perlindungan. Dari ruang penghinaan, menjadi ruang pertumbuhan. Dari dinding cacian, menjadi dinding pembelajaran. Di setiap kamar, akan ada pelatihan menjahit, desain, makeup artist, digital marketing, bahkan terapi psikologis gratis. Dan semuanya gratis. Khusus untuk perempuan yang pernah mengalami kekerasan seperti aku dulu. Saat renovasi berlangsung, kabar itu menyebar seperti api. Media lokal menulis berita utama. Rumah mantan keluarga suami kini jadi pusat pelatihan perempuan hebat milik Nadia Rachma. Wawancara demi wawancara berdatangan. Tapi satu kejadian membuat semuanya meledak. Kedatangan Bu Rasti sendiri ke rumah yang sudah bukan miliknya. Hari itu, ia berdiri di gerbang. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, dan matanya sayu. Aku kebetulan sedang mengawasi pekerja saat ia datang. Ia tak langsung bicara, hanya berdiri mematung di luar pagar. Lalu perlahan ia berkata pelan, "Nadia, jadi ini rumah kami. Kau beli?" Aku menoleh pelan, menatap wajah yang dulu selalu tinggi kepala, kini rapuh tak berdaya. "Bukan rumah kalian lagi, Bu. Sekarang rumah ini rumah untuk perempuan yang ibu pernah hina. Rumah ini akan lebih banyak menampung air mata. Tapi bukan air mata karena dianiaya. Tapi air mata karena akhirnya bisa merasakan aman." Bu Rasti menunduk, terdiam lama, lalu berbisik, "Kau menang, Nadia." Aku mendekat, lalu berkata lirih, "Saya tidak pernah berperang, Bu. Tapi ibu yang sibuk menjatuhkan saya. Saya hanya bangkit." Ia menangis. Diam-diam. Dalam hati kecilnya, aku yakin ia ingin memutar waktu. Tapi tak bisa. Karena waktu hanya berjalan ke depan. Dan kini aku sudah terlalu jauh, terlalu tinggi, untuk sekadar dijangkau oleh penyesalannya. Beberapa minggu kemudian, pusat pelatihan itu resmi dibuka. Aku berdiri di depan gerbang rumah itu, dengan logo baru, cat putih bersih, dan spanduk biru langit bertuliskan, "Selamat datang di Rumah Aman Nadia, tempat di mana perempuan tidak lagi harus takut." Dan saat ratusan perempuan masuk satu persatu ke dalam, sebagian dari mereka menangis, memelukku, mencium tanganku, berbisik, "Terima kasih, Bu Nadia. Saya dulu seperti ibu, tapi sekarang saya ingin seperti ibu." Dan aku hanya menjawab, "Kita semua pantas dihargai.
Kita hanya butuh tempat untuk tumbuh. Sekarang tempat itu sudah ada. Kota Jakarta kembali ramai menjelang Hari Perempuan Internasional. Di sepanjang jalan protokol, baliho besar menampilkan wajah-wajah perempuan inspiratif dari berbagai bidang. Ilmuwan, aktivis, guru, tenaga kesehatan, dan satu wajah paling mencolok, berdiri megah di depan gedung Kementerian Sosial. Wajah itu, wajahku. Nadia Rachma. Dengan kalimat tajam di bawahnya. Perempuan hebat adalah perempuan yang bangkit setelah dijatuhkan. Menteri Sosial RI. Hari itu aku diundang secara resmi ke Istana Negara bersama 19 tokoh perempuan Indonesia. Undangan khusus dari Menteri Sosial Republik Indonesia yang akan memberikan penghargaan Satya Kartini Award padaku atas kontribusi mendirikan pusat pelatihan perempuan terbesar di tingkat regional. Semua stasiun TV menayangkan langsung. Media sosial ramai membagikan momen saat aku turun dari mobil dinas negara, mengenakan kebaya putih dan jarik batik khas Yogyakarta, disambut oleh protokol dan menteri sendiri. Namun, di balik tepuk tangan dan sorotan kamera, ada satu keluarga yang malam itu menahan napas menonton siaran langsung dengan perut mual dan hati terbakar. Di sebuah rumah sederhana, Bu Rasti, Raffi, dan Putri duduk terpaku menonton TV. Wajah mereka kusut. Rumah yang dulu ramai kini sunyi. Para tetangga tak lagi mampir. Proyek-proyek yang semula dibanggakan telah ditarik oleh klien sejak berita negatif tentang mereka beredar. Dan malam itu, nama Nadia Rachma kembali menggema di layar kaca nasional, bukan hanya sebagai penerima penghargaan, tapi juga sebagai wajah nasional pemberdayaan perempuan yang telah melampaui batas-batas keberhasilan. Saat aku maju ke panggung, Menteri Sosial memelukku, lalu berkata lantang di podium, "Inilah contoh perempuan Indonesia yang lahir dari luka, tumbuh dari keterbatasan, dan kini menjadi tonggak perubahan bagi ratusan bahkan ribuan perempuan lainnya." Tepuk tangan membahana. Aku menerima piala kristal transparan berbentuk bunga melati. Dan saat aku diberi waktu bicara, aku menatap ke kamera. Aku tahu, di balik siaran langsung itu, Bu Rasti dan keluarganya sedang menyaksikan. Saya berdiri di sini bukan sebagai perempuan yang sempurna. Saya berdiri di sini sebagai korban yang menolak berdiam. Sebagai mantan menantu yang tidak diberi kesempatan. Sebagai ibu tunggal yang dikecam karena tak berpenghasilan. Tapi saya juga berdiri sebagai bukti bahwa ketika perempuan didorong jatuh, mereka akan membangun tangga untuk naik lebih tinggi. Dan kepada semua perempuan yang pernah disebut tak layak, tak bisa apa-apa, tak punya masa depan, saya ingin berkata, lihat saya sekarang. Kalian juga bisa. Wajah menteri tersenyum haru. Kamera menyorot peserta yang menangis. Netizen ramai membagikan potongan video itu. Tagar Nadia Rachma trending di Twitter dan TikTok selama 3 hari berturut-turut. Namun satu hal tak terduga terjadi keesokan harinya. Salah satu jurnalis nasional menerbitkan artikel panjang berjudul "Perjalanan Nadia Rachma, dari menantu tertindas hingga menjadi simbol perempuan bangkit." Artikel itu memuat wawancara eksklusif dengan mantan tetanggaku, rekan-rekan lama, dan bahkan beberapa saksi mata saat aku dianiaya secara psikis di rumah keluarga Raffi. Diceritakan bagaimana aku diminta bekerja 24 jam di rumah, ditolak saat ingin berwirausaha, hingga diusir dari rumah tanpa uang sepeser pun. Diceritakan pula betapa keluargaku ditolak saat meminta mediasi karena dianggap tak pantas. Nama Raffi dan Bu Rasti tertulis jelas dalam artikel itu. Bahkan disebut sebagai contoh konkret keluarga yang menghambat pemberdayaan perempuan. Akibatnya, serangan media dan publik tidak terelakkan. Komentar netizen membanjiri akun bisnis PT Raffi Build Investama. Ini perusahaan mantan suaminya Nadia ya? Masih ada yang mau kerja sama? Pantes aja ambruk proyeknya. Karma itu nyata. Malu-maluin. Udah disia-siain. Sekarang jadi topik nasional karena kelakuan sendiri. Bu Rasti tak tahan. Ia menutup semua media sosial. Bahkan beberapa grup arisan mengeluarkannya tanpa penjelasan. Rumah mereka menjadi tempat yang dijauhi tetangga. Orang-orang menghindar.
Di kampus, Putri juga mulai dikucilkan karena nama keluarganya viral dalam konteks negatif. Raffi sendiri mencoba mengontakku, mengirim pesan singkat. Tolong, suruh media itu berhenti bahas masa lalu. Kamu sudah menang. Kami sudah hancur. Tapi aku tak membalas. Aku tidak pernah menyuruh media menggali masa laluku. Dunia hanya bereaksi. Mereka hanya melihat betapa ironisnya orang yang dulu diinjak, kini berdiri di atas nama yang pernah menindasnya. Aku tidak membalas mereka dengan cacian. Aku membalas mereka dengan pencapaian. Dan dunia melihatnya. 2 minggu setelah berita itu viral, aku berdiri di depan rumah pusat pelatihan milikku, yang dulu rumah Bu Rasti. Seorang jurnalis mendekat dan bertanya, "Bu Nadia, jika keluarga mantan suami ibu menonton sekarang, apa yang ingin ibu katakan?" Aku menatap kamera, lalu berkata pelan namun tajam, "Saya tidak ingin mereka menyesal. Saya hanya ingin mereka belajar bahwa perempuan bukan wayang. Kami bukan makhluk yang bisa dikendalikan. Kami punya suara. Dan suara kami kini lebih keras dari hinaan mereka dulu." Pagi itu langit cerah. Di halaman rumah Aman Nadia, beberapa perempuan sedang mengikuti pelatihan menjahit bersama timku. Ada yang tersenyum lebar karena berhasil menyelesaikan pola pakaian pertamanya. Ada yang tertawa kecil saat menjatuhkan benang. Dan ada juga yang duduk hening menatap kain di pangkuannya dengan mata penuh harapan baru. Aku berdiri di balik jendela lantai 2, menyaksikan mereka seperti seorang ibu memandangi anak-anaknya tumbuh kembali setelah dirusak hidup. Namun pagi itu berbeda. Seorang staf mendekat dengan wajah tak biasa. "Bu, ada yang mau daftar jadi relawan tetap. Dia baru datang. Tapi, dia bilang dia adik dari mantan suami ibu. Namanya Putri." Aku menoleh cepat. "Dia di mana?" "Di ruang tamu, Bu. Duduk sendiri. Dari tadi belum bicara banyak." Aku turun perlahan. Langkahku pelan namun pasti. Saat sampai di ruang tamu, aku melihatnya. Gadis itu kini tumbuh menjadi perempuan muda dengan rambut dikuncir rapi, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam sederhana. Wajahnya menegang saat melihatku, namun sorot matanya teguh. "Putri," sapaku pelan. Dia berdiri, membungkuk hormat. "Mbak Nadia, aku tahu aku mungkin tidak pantas datang. Tapi, aku mohon dengarkan aku. Aku nggak tahan lagi di rumah. Ibuku tiap hari memaki Mbak. Dia makin membenci dunia. Makin menyalahkan semua orang. Termasuk aku. Karena aku mulai membela Mbak. Karena aku ingin hidupku nggak seperti dulu." Aku terdiam. Ia melanjutkan dengan suara lirih namun mantap. "Waktu kecil aku percaya ibu. Aku pikir Mbak itu memang istri pemalas seperti yang dikatakan. Tapi setelah aku dewasa, setelah aku lihat siapa Mbak sekarang, aku sadar, yang jahat bukan Mbak, tapi lingkungan yang membunuh mimpi Mbak pelan-pelan." Matanya mulai berkaca-kaca. "Dan aku nggak mau ikut jadi bagian dari itu, Mbak. Aku nggak mau jadi seperti ibu. Aku ingin bantu perempuan-perempuan di sini. Bukan karena aku ingin cuci dosa, tapi karena aku ingin jadi perempuan yang punya arah. Seperti Mbak." Aku duduk di hadapannya. Lama menatap matanya. "Kamu tahu keputusanmu akan melukai ibumu?" Ia mengangguk. "Sudah terjadi. Tadi pagi aku pamit baik-baik. Tapi dia malah mengusirku. Dia bilang aku anak durhaka. Dia bilang aku pengecut karena memilih berdiri bersama orang yang dulu dia hina. Tapi aku nggak peduli. Aku tahu siapa yang benar." Air matanya menetes. Tapi bukan tangisan lemah. Itu air mata keberanian. Aku bangkit, meraih tangannya, dan menggenggam erat. "Kalau kamu siap, mulai besok kamu ikut pelatihan staf. Kamu akan jadi bagian dari tim mentoring. Tapi aku mau kamu kerja dari bawah. Sama seperti aku dulu." "Setuju." Dia mengangguk cepat. Wajahnya kembali bersinar. "Aku siap, Mbak.
Aku nggak minta pengecualian. Aku cuma minta kesempatan. Malamnya, kabar kedatangan Putri menyebar cepat. Salah satu relawan membagikan fotonya sedang membantu menyusun bahan pelatihan di ruang belakang. Captionnya viral. Inilah Putri, adik dari mantan suami Bu Nadia. Kini bergabung sebagai relawan di Rumah Aman Nadia. Karena kita semua bisa memilih menjadi orang yang benar, meski berasal dari keluarga yang pernah salah. Netizen heboh. Banyak yang memuji keberanian Putri. Tapi tak sedikit pula yang menyerang Bu Rasti. Beberapa akun gosip dan jurnalis mengangkat kisah itu, menyoroti bagaimana seorang anak bisa membelot dari dominasi ibunya demi membela kebenaran. Dan Bu Rasti? Ia murka. Sangat murka. 3 hari kemudian, Bu Rasti datang langsung ke Rumah Aman Nadia. Ia menunggu di luar gerbang dengan wajah marah membara. Saat aku keluar bersama Putri, matanya langsung membelalak. Kau ikut menghancurkan anakku, Nadia. Hardiknya keras. Aku berdiri di depan Putri, melindunginya dengan tenang. Saya tidak menghancurkan siapapun. Anak ibu yang datang sendiri ke sini. Dia sudah dewasa, punya pilihan. Dan dia memilih berdiri untuk sesuatu yang benar. Bu Rasti menangis. Tapi bukan karena sedih. Tapi karena tak bisa lagi mengendalikan apapun. Anaknya sendiri kini menolak doktrin kebencian yang ia tanam bertahun-tahun. Aku kehilangan semuanya. Rumahku, anakku, cucuku. Dan sekarang, harga diriku habis karena kamu. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara pelan namun menghantam. Bukan aku yang mengambil semua itu dari ibu. Ibu sendiri yang menukarnya, dengan kebencian dan kesombongan ibu sendiri. Putri menatap ibunya, lalu berkata perlahan, aku tetap anak ibu, tapi aku nggak akan ikut jatuh bersama ego ibu. Setelah itu, Bu Rasti pergi, tapi tidak dengan kepala tegak. Ia berjalan pelan, terpukul, kalah. Dunia akhirnya benar-benar tak lagi membiarkan mulutnya bicara sesuka hati. Sementara itu, Putri resmi menjadi bagian dari Rumah Aman Nadia. Dalam waktu 3 bulan, ia memimpin 1 unit pelatihan digital marketing. Dan ketika ia berdiri di depan puluhan perempuan korban KDRT, ia berkata dengan suara lantang, aku pernah tinggal di rumah yang salah. Tapi sekarang aku membangun rumah yang benar. Dan aku berdiri di belakangnya, menatap bangga. Dulu, mereka ingin menghancurkan hidupku. Tapi hari ini, bahkan anak mereka sendiri memilih bergandengan tangan denganku untuk membangun kehidupan baru yang lebih bermakna. Langit pagi itu mendung, tapi atmosfer di gedung auditorium Universitas Nasional justru sangat hangat dan bergelora. Seminar Nasional Perempuan dan Kepemimpinan di Era Digital diselenggarakan oleh 5 universitas besar dan disiarkan secara langsung di 3 stasiun TV nasional. Aku, Nadia Rachma, diundang sebagai pembicara kunci. Tiket acara ini habis terjual 2 minggu sebelum hari haji, ribuan peserta hadir. Sebagian besar perempuan muda, pengusaha, aktivis, hingga pejabat kampus. Poster wajahku terpampang besar di dinding auditorium dengan tulisan tegas. Nadia Rachma, dari hancur menjadi pilar perubahan. Aku duduk di ruang tunggu bersama panitia ketika salah satu stafku berlari kecil sambil berbisik panik. Bu, maaf, tapi seseorang sedang memaksa masuk. Dia, Raffi, mantan suami ibu. Aku mendongak pelan. Dia ngapain? Katanya ingin bicara di depan ibu, minta izin bicara di forum. Dia bilang, hanya ingin menyampaikan permintaan maaf langsung, di depan semua orang. Aku mengangguk, tidak terkejut, tidak marah, hanya tertawa kecil. Baiklah, suruh dia duduk, tapi bilang ke panitia, nanti pas sesi tanya jawab, beri dia mikrofon. Aku ingin seluruh Indonesia menyaksikan siapa dia, dan apa yang terjadi setelah seseorang kehilangan emas yang pernah mereka buang seperti sampah. 1 jam kemudian, aku naik ke panggung. Suara tepuk tangan membahana.
Ribuan mata menatapku. Flash kamera menyala di segala penjuru. Aku membuka dengan cerita masa laluku. Bagaimana aku kehilangan segalanya, dipaksa keluar dari rumah tanpa uang dan tanpa anak. Bagaimana aku dianggap wanita tak berguna oleh keluarga mantan suamiku. Dan bagaimana akhirnya aku memilih membangun hidup sendiri. Dari nol, dari lubang terdalam. Lalu aku menunjuk layar. Video dokumentasi rumah aman Nadia ditayangkan. Kamera menangkap wajah-wajah perempuan yang kini tersenyum, yang dulu penuh luka. Beberapa peserta mulai menangis. Ada haru di seisi ruangan. Lalu aku mengakhiri pidato dengan kalimat ini. Hari ini, saya berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai pelita. Dan setiap perempuan di ruangan ini bisa menjadi pelita juga, selama kita tidak membiarkan orang lain mematikan cahaya kita hanya karena mereka takut melihat kita bersinar. Tepuk tangan riuh. Aula bergema. Lalu, sesi tanya jawab dimulai. Seorang pria berdiri di tengah kerumunan peserta. Kamera langsung menyorotnya. Mikrofon disodorkan. Dia mengenakan kemeja putih dan celana bahan. Wajahnya tirus, rambutnya tipis, mata sembab. Dia bicara pelan tapi terdengar jelas karena seluruh ruangan hening. Saya Raffi, mantan suami Ibu Nadia. Saya tahu saya tak pantas berdiri di sini. Tapi izinkan saya bicara, karena saya harus jujur bahwa saya salah. Saya gagal melihat berlian di depan mata saya. Saya biarkan ibu saya menindas istri saya. Saya biarkan dia diusir. Dan sekarang saya melihat dia berdiri di panggung kehormatan ini. Dan saya tahu, saya yang paling bodoh dalam sejarah hidup saya. Ruangan terdiam. Beberapa peserta kaget. Beberapa lainnya menahan napas. Nadia, aku minta maaf. Bukan untuk kembali, bukan untuk diterima. Tapi karena aku tak bisa hidup tenang jika tidak meminta ampun di depan semua orang. Karena aku memperlakukan perempuan sekuat dirimu seperti sampah. Kau bukan hanya istri terbaik. Kau adalah ibu yang layak dicintai anak kita, dan pemimpin yang tak bisa kupahami dulu. Mata Raffi mulai basah. Tangannya gemetar. Jika kamu bisa memaafkanku, meski sedikit, aku akan pulang dengan tenang. Aku berdiri dari kursi, mengambil mikrofon. Kamera menyorot wajahku. Seluruh aula menanti kata-kata dariku. Raffi, aku menghargai keberanianmu datang. Tapi maaf, aku tak bisa memberimu yang kau minta. Ia terkejut. Ruangan terhenyak. Karena permintaan maaf tidak akan mengembalikan luka yang sudah kau biarkan ibumu tancapkan padaku tiap hari. Karena permintaan maaf tidak akan menghapus malam-malam aku kelaparan, menangis dalam kamar kos sempit, dan bertanya, kenapa aku begitu tak berarti di rumahku sendiri. Tapi aku sudah memaafkanmu, Raffi. Sudah lama. Bukan karena kau layak dimaafkan, tapi karena aku layak bahagia. Seluruh ruangan hening, lalu bergemuruh dengan tepuk tangan dan teriakan dukungan. Raffi tertunduk. Wajahnya memerah. Tapi aku tidak berhenti. Kau tahu apa yang lebih menyakitkan dari ditinggalkan? Ketika orang yang meninggalkanmu akhirnya datang, dan menyadari bahwa dia tak akan pernah cukup besar untuk berdiri di tempat yang pernah dia hancurkan. Dan sekarang, kau melihatku di panggung ini, bukan karena aku menunggumu, tapi karena aku sudah pergi jauh sejak kau menyerah padaku. Suasana meledak. Standing ovation. Suara Nadia, Nadia bergema. Kamera TV menyorot wajahku penuh. Dan seluruh negeri menyaksikan bagaimana seorang perempuan menolak tunduk, bahkan kepada masa lalunya sendiri. Raffi keluar dari ruangan tanpa suara. Wartawan menunggu di luar. Tapi dia hanya menunduk. Tidak ada pernyataan. Tidak ada pembelaan. Karena seluruh dunia telah mendengarnya. Dan aku tetap berdiri di panggung. Senyumku tegas. Hatiku ringan. Dan langkahku makin jauh dari apapun yang dulu membuatku kecil. Hari itu, seluruh media nasional menampilkan headline yang sama. Nadia Rachma tolak maaf mantan suami dengan elegan,
Standing ovation gegap gempita di Auditorium Nasional. Potongan video saat aku menolak permintaan maaf Raffi tayang berulang kali di televisi, YouTube, dan viral di TikTok dengan jutaan likes. Suara-suara netizen menggema. Dia perempuan paling tangguh yang pernah kulihat. Balas dendam terbaik adalah kesuksesan. Nadia membuktikannya. Gemetar nontonnya. Ini bukan sinetron. Ini nyata. Namun, tak semua menyambut kabar ini dengan bangga. Di sebuah rumah kontrakan kecil pinggir kota yang pengap, Bu Rasti duduk sendiri. Rambutnya berantakan, wajahnya muram, dan tangan kirinya gemetar saat menggenggam remote TV yang tak lagi ia sentuh sejak siaran pidato itu. Tak ada yang menemaninya. Bahkan Raffi, yang biasanya pulang untuk menyuapinya makanan atau sekadar menemaninya mengobrol, kini lebih memilih menghindar. Raffi hancur harga dirinya. Putri memilih tinggal penuh di rumah aman Nadia. Dan dunia luar menolak semua pembelaan yang coba ia lontarkan. 3 hari setelah pidato itu, aku menerima panggilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam undangan resmi, aku ditunjuk sebagai Duta Nasional Perempuan Bangkit 2025. Aku diundang untuk menjadi juru bicara nasional dalam kampanye pemberdayaan perempuan korban kekerasan domestik. Aku diminta mewakili Indonesia dalam forum internasional di Singapura bulan depan. Semua ini terasa seperti mimpi bagi seseorang yang dulu dilarang bicara saat di meja makan keluarga suaminya sendiri. Bu Nadia, Bapak Presiden mengapresiasi keteguhan dan suara ibu. Kami ingin suara ibu menjadi tonggak perubahan, kata staf kementerian lewat sambungan Zoom. Aku hanya menjawab singkat, dengan senang hati, karena perempuan tak boleh lagi dibungkam dengan dalih rumah tangga. Berita penunjukanku sebagai duta menyebar cepat. Di media, semua stasiun kembali menyorot perjalanan hidupku, dan satu episode khusus di podcast nasional menceritakan kisah lengkapku, dari awal menikah, ditindas, hingga kini berdiri di barisan terdepan perjuangan perempuan. Dan di tengah kegemilangan itu, Bu Rasti makin membusuk dalam kubangan harga dirinya sendiri. Ia tak sanggup keluar rumah. Tetangga mulai berbisik. Mantan teman-teman arisannya menghindar. Bahkan mantan menantunya yang dulu ia anggap rendah kini jadi panutan nasional. Ia mencoba menelepon Raffi. Nak, ayo kita lawan balik semua ini. Kita buka semua aib Nadia. Tapi Raffi hanya menjawab dengan suara pelan. Bu, kita sudah kalah. Kita bukan korban. Kita pelakunya. Lalu telepon mati. Ia menelepon Putri. Tapi anak perempuannya tak lagi menjawab. Bahkan pesan WhatsApp-nya hanya centang 2 abu-abu. Dunia benar-benar menjauhinya. Karena semua orang mulai sadar, dia adalah simbol toksik yang tak mau berubah. Malam itu, saat angin berhembus pelan dan gerimis turun rintik-rintik, aku berdiri di balkon rumah baruku bersama anakku, Dira. Usianya baru 10 tahun. Tapi matanya terang dan penuh percaya diri. Ia memeluk pinggangku sambil berkata, Bunda, nanti Dira juga mau bantu perempuan-perempuan kayak Bunda, ya? Aku mengangguk dan mencium kepalanya. Tentu. Karena kamu cucu dari perempuan yang pernah disakiti, tapi tidak pernah hancur. Lalu kuarahkan pandanganku ke langit. Di bawah sana, di tempat gelap yang dulu disebut rumah olehku, seorang perempuan tua merintih dalam sunyi, dikelilingi bayang-bayang penyesalan. Tidak ada pelukan. Tidak ada permintaan maaf yang diterima. Tidak ada siapapun yang peduli. Bu Rasti benar-benar kehilangan segalanya. Bahkan harga dirinya sendiri telah lenyap, dibungkus oleh kesombongan yang dulu ia banggakan. Dan aku berdiri tinggi, bersama putriku. Bersama Putri, adik mantan suamiku yang kini menjadi rekan perjuanganku. Bersama ribuan perempuan yang kini tidak lagi takut bersuara. Aku tidak menghancurkan mereka. Mereka sendiri yang menggali kubur mereka, dengan tangan-tangan kekuasaan yang dulu mereka pakai untuk menindas. Kini dunia membalik. Dan aku, Nadia Rachma, menjadi saksi nyata bahwa kebenaran, ketika diperjuangkan dengan keteguhan,
akan menang dengan kehormatan. Langit Singapura sore itu berwarna oranye keemasan. Di sepanjang Marina Bay, bendera berbagai negara berkibar, menyambut konferensi internasional tahunan bertajuk Women Rising Summit 2025. Perempuan dari 50 negara hadir, dan aku, Nadia Rachma, perempuan biasa dari Indonesia yang dulu dianggap tak pantas bahkan untuk sekadar berbicara di meja makan suami, berdiri sebagai salah satu keynote speaker. Ruangan tempat acara digelar adalah ballroom mewah berkapasitas 2.000 orang. Wajah-wajah penting duduk di barisan depan, duta besar, menteri luar negeri, aktivis global, CEO perusahaan teknologi, hingga UN Women Executive Representative. Di atas panggung, layar LED raksasa menampilkan tulisan besar. Nadia Rachma, founder Rumah Aman Indonesia, Duta Perempuan Bangkit. Aku mengenakan batik kontemporer hitam emas rancangan desainer muda Indonesia. Rambutku disanggul sederhana, tapi sorot mataku tajam, suaraku tenang, dan kehadiranku memancarkan sesuatu yang tak pernah bisa dibeli oleh siapapun, harga diri yang diperjuangkan dengan air mata. Pidatoku dimulai. Dalam bahasa Inggris, aku menceritakan bagaimana aku dulu dipaksa diam, ditindas, bahkan dibuang. Bagaimana aku membangun kembali hidupku dari sisa-sisa luka, hingga mendirikan rumah aman yang kini telah membantu lebih dari 8.000 perempuan. Tepuk tangan tak berhenti mengiringi setiap babak dalam ceritaku. Bahkan beberapa delegasi dari negara lain tampak menangis haru. We are not only survivors. We are warriors. We are not only broken once. We are builders. We are not only silent shadows. We are the voices of change. Kataku lantang, dan hadirin serentak berdiri memberikan standing ovation. Namun, di saat aku mencapai puncak sorotan, satu berita mencuat dari media gosip Indonesia yang tiba-tiba viral. Ibu mantan suami Nadia Rachma beberkan rahasia gelap di masa lalu Nadia. Sebuah video unggahan dari akun anonim menyebar cepat. Dalam video itu, Bu Rasti berbicara di depan kamera dengan ekspresi penuh kebencian. Orang-orang harus tahu. Dia bukan malaikat. Dia dulu pernah gagal kuliah. Pernah nggak punya uang. Pernah ngutang sana-sini. Dia bukan wanita sempurna. Semua pencitraan belaka. Video itu dibagikan ribuan kali. Diisi komentar pedas. Tapi juga dibanjiri pembelaan luar biasa. Karena yang Bu Rasti ungkapkan, bukan aib. Tapi justru menunjukkan betapa besar perjuangan Nadia. Media global mulai bertanya-tanya. Wartawan Singapura menyambangi timku. Is it true Miss Nadia was once-broke and failed in school? Asistinku menjawab dengan tenang. Yes. And that's actually why she inspires the world. Beberapa jam kemudian, sebuah media Inggris menulis headline. Indonesian heroine tried to be shamed by former in-laws, but past hardships only made her more respected. Dan malam itu, setelah pidato selesai, aku berdiri di ruang konferensi pers internasional. Salah satu jurnalis asing bertanya dengan jujur, "Do you have something to say about the video attacking your past?" Aku tersenyum, lalu menjawab pelan, "Yes, I thank her. Because what she exposed is the truth. I did fail. I did struggle. I did fall. But the world knows. I did destere." Ruangan hening sejenak, lalu meledak dengan tepuk tangan. Dunia tak lagi menilai seseorang dari kelemahannya di masa lalu, tapi dari bagaimana dia berdiri lagi setelah semua itu. Sementara aku kembali menjadi headline di media global, Bu Rasti makin terpuruk. Alih-alih membuatku jatuh, video yang ia unggah justru mempermalukan dirinya sendiri. Banyak akun aktivis, jurnalis, dan tokoh publik mengecam perbuatannya. Sungguh menyedihkan. Sudah kalah secara moral, masih ingin menyeret orang yang telah bangkit. Seorang ibu mertua yang tak bisa menerima kenyataan anaknya yang gagal menghargai perempuan sehebat Nadia. Beberapa hari setelah itu, aku menerima sebuah surat tak dikenal. Surat itu ditulis tangan, dengan tulisan gemetar dan tinta yang sempat luntur. Isinya, "Nadia,
Aku tahu kau tak akan pernah mengampuniku. Aku hanya ingin kau tahu. Aku menyesal. Aku pikir aku ibu yang hebat. Tapi aku hanya egois. Semua orang meninggalkanku. Bahkan anak-anakku. Dan kini dunia tahu, aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang perempuan tua yang gagal membunuh Cahaya, seorang perempuan hebat. Rasti. Aku membaca surat itu sambil duduk di balkon hotel. Angin malam berhembus pelan. Aku tidak menangis, tidak marah, tidak membalas. Aku hanya tersenyum. Karena aku tahu, akhirnya ia merasakan bagaimana rasanya diasingkan. Bukan karena dunia kejam, tapi karena kebenciannya sendiri telah menggali kubur yang kini ia tempati sendiri. Aku menatap langit Singapura malam itu, lalu berkata pada diriku sendiri, perjalanan ini tidak mudah. Tapi hari ini, aku tahu, aku tidak lagi berdiri dalam bayangan siapapun. Aku adalah pemilik panggungku sendiri. Dan dunia telah menyaksikan bahwa aku tidak hancur. Aku bersinar. Kehancuran itu akhirnya tiba. Bukan dari tanganku, bukan dari mulutku, tapi dari dunia yang menyaksikan segalanya dan tak lagi memberi ruang pada kebencian dan arogansi yang selama ini jadi tameng Bu Rasti. Hari-hari setelah video bongkar aib Nadia yang ia unggah sendiri justru mematahkan citranya, kehidupan sosial Bu Rasti benar-benar ambruk. Rumah kontrakan kecil tempat ia tinggal kini menjadi pusat perhatian warga sekitar. Tapi bukan karena dihormati, melainkan karena dibenci. Tetangga-tetangga mulai menjauh. Ada yang sengaja meludah di halaman rumahnya. Ada yang menyebutnya wanita pembenci sesama perempuan. Dan yang paling menusuk, ibu-ibu pengurus masjid mendatangi kontrakannya dan mengucapkan dengan tegas, Bu Rasti, kami minta ibu tidak ikut lagi dalam kegiatan lingkungan. Banyak warga merasa tak nyaman dengan kehadiran ibu. Kami tak bisa menoleransi perempuan yang menjatuhkan perempuan lain yang sedang berjuang. Hari itu, Bu Rasti hanya bisa duduk di lantai ruang tamu yang pengap, menggenggam das terlusuh, menangis dalam bisu. Tak ada satupun yang datang membela. Bahkan Raffi tak pernah lagi menjenguk. Putri sudah menetap penuh di rumah aman Nadia, kini menjadi kepala program vokasi untuk perempuan korban kekerasan ekonomi. Sementara itu, aku kembali ke Indonesia dari Singapura. Kedatanganku disambut wartawan, relawan, tokoh masyarakat, bahkan seorang menteri yang secara pribadi menyambutku di bandara. Sorotan kamera mengiringi langkahku menuju mobil dinas kementerian. Sepanjang jalan, orang-orang berseru, Ibu Nadia, kami bangga. Panutan kami, Bu. Hancurkan budaya patriarki yang menyiksa perempuan. Aku tak pernah membayangkan menjadi simbol sebesar ini. Tapi aku tahu, semua ini bukan karena aku hebat, melainkan karena aku bertahan ketika dunia berusaha menjatuhkanku dari dalam rumahku sendiri. Di salah satu talk show nasional, aku diundang untuk hadir sebagai narasumber bersama tokoh hukum dan psikolog. Tema acaranya, kebencian yang ditolak publik, ketika pelaku tak sadar dirinya jahat. Tanpa kusangka, di sesi tayangan rekaman, pembawa acara menayangkan cuplikan dari video lama Bu Rasti, video yang ia unggah sendiri saat mencoba menyerangku. Setelah itu, layar berpindah ke testimoni warga sekitar tempat tinggalnya, yang mengatakan, awalnya kami kira dia korban. Tapi setelah tahu apa yang dia lakukan ke mantan menantunya, kami muak. Dia penyebar kebencian, suka menjatuhkan. Kami tidak mau perempuan seperti itu tinggal di lingkungan kami. Pembawa acara lalu bertanya padaku, Ibu Nadia, melihat bagaimana sekarang Bu Rasti justru jadi orang yang ditinggalkan dan dijauhi, apakah ibu merasa puas? Aku menghela napas, lalu menjawab perlahan, saya tidak pernah menginginkan siapapun dijauhi. Tapi ketika seseorang hidup dari membenci, mencaci, dan menghina, maka dia sedang menggali liang sendiri. Dan ketika liang itu tertutup, dunia tidak akan menolong. Karena dunia sekarang bukan lagi tempat yang bisa ditaklukkan dengan intimidasi. Saya tidak puas.
Saya hanya ingin ini jadi pelajaran bagi kita semua, bahwa perempuan bukan musuh sesamanya. Dan jika seorang ibu mertua menindas menantunya hanya karena ego, maka suatu saat dia akan menuai kehancuran yang ia pupuk sendiri. 2 minggu setelah talk show itu, aku menerima kabar dari salah satu relawan. Bu Nadia, Bu Rasti sudah tidak tinggal di kontrakan itu lagi. Dia dipaksa pergi karena warga petisi ke RT. Aku hanya terdiam sejenak. Dia kemana sekarang? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi kami dengar dia tinggal menumpang di rumah seorang saudara jauhnya. Dalam kondisi sangat tertutup dan enggan keluar rumah. Aku menutup telepon, memandangi langit dari jendela. Aku tidak ingin membalas dengan kebencian. Karena aku tahu, orang seperti Bu Rasti sudah kalah. Bukan hanya dari masyarakat, tapi dari hatinya sendiri yang tak lagi punya tempat untuk mencintai dan menerima. Sementara itu, Rumah Aman Nadia makin berkembang. Pemerintah daerah menetapkan tempat ini sebagai pusat model nasional pemberdayaan perempuan. Bahkan aku mendapat tawaran mendirikan cabang di 12 provinsi. Aku mulai merekrut lebih banyak staf. Salah satunya, Putri, mantan adik iparku yang kini menjadi bintang pelatihan digital dan vokasi. Dia berdiri di sampingku saat aku menandatangani nota kerjasama dengan kementerian. Di luar sana, Bu Rasti mungkin masih menyimpan dendam. Tapi dunia telah menyegel mulutnya. Ia bukan lagi siapa-siapa. Dan semua orang yang dulu tunduk padanya kini telah berbalik. Ia telah kehilangan segalanya. Keluarga, martabat, lingkungan, bahkan eksistensinya sebagai sosok yang pernah ditakuti. Dan aku berdiri di titik paling tinggi yang pernah kuraih. Bukan di atas panggung, tapi di atas semua luka yang dulu coba mereka tanam dalam jiwaku. Pagi itu, aku membuka pintu ruang kerja di Rumah Aman Nadia dengan senyuman. Udara segar, halaman depan ramai oleh perempuan-perempuan yang sedang mengikuti pelatihan. Putri berdiri di sampingku, dengan clipboard penuh agenda dan senyum yang tak pernah luntur sejak ia menemukan rumah barunya di sini. Hari ini kita rapat dengan perwakilan dari Kanada, Bu. Lalu ada kunjungan delegasi dari Australia. Oh ya, sore ada pemotretan untuk majalah Time Asia. Aku tertawa kecil. Dulu aku dipaksa diam. Sekarang suaraku tak pernah berhenti menginspirasi. Nama Nadia Rachma kini tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai ikon pemberdayaan perempuan paling berpengaruh dekade ini. Rumah Aman berkembang jadi gerakan nasional. Aku diundang ke PBB, dijadikan duta global oleh UN Women, dan jadi wajah utama gerakan She Rises from Ashes di Asia Tenggara. Namun di balik semua pencapaian itu, ada satu kabar yang membuat langkahku terhenti sejenak hari itu. 2 minggu sebelumnya, aku menerima surat dari panti jompo sederhana di luar kota. Kami ingin menginformasikan bahwa seorang penghuni baru bernama Rasti, usia 69 tahun, sering menyebut nama Ibu Nadia. Beliau terlihat mengalami depresi berat, sering berbicara sendiri, dan menyesali hidupnya. Surat itu menyentuh ruang sunyi dalam hatiku yang dulu pernah terluka olehnya. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku manusia. Dan aku tahu, sesejahat-jahatnya seseorang di masa lalu, saat tubuhnya melemah dan jiwanya kosong, hanya penyesalan yang tersisa. Aku memutuskan untuk datang, tanpa memberitahu siapapun, tanpa publikasi, tanpa kamera. Hanya aku dan hatiku. Panti itu sederhana. Dindingnya pucat, bangkunya tua. Di salah satu sudut, aku melihat sosok renta dengan tubuh kurus dan mata sayu. Rambutnya kusut, tangannya gemetar. Ia menatap kosong keluar jendela. Bu Rasti. Ia menoleh pelan. Wajahnya tak berekspresi. Tapi saat matanya menatapku, pupilnya membesar. Ia mengenalku. Nadia, kau datang. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan roh yang menyesal. Aku seharusnya dulu tidak menyiksamu. Aku duduk di hadapannya. Tenang, tak ada dendam, tak ada rasa ingin membalas.
Aku kehilangan semuanya. Raffi, bahkan dia tak datang waktu aku sakit. Putri, tak pernah lagi bicara padaku. Dan aku tahu, semua karena aku menanam benci. Karena aku tidak pernah tahu bahwa kamu jauh lebih ibu dari aku sendiri. Air matanya menetes. Aku diam. Hanya menatapnya. Lalu, pelan, aku membuka tas dan mengeluarkan selembar foto. Foto anakku, Dira, berdiri di depan rumah aman, menggandeng tangan Putri dan relawan lainnya. Inilah yang ibu buang dulu. Tapi aku jadikan rumah. Dan rumah ini sudah menjadi cahaya untuk ribuan perempuan. Bu Rasti menatap foto itu, tubuhnya gemetar hebat, dan ia menunduk sambil menangis. Maafkan aku, meski aku tahu kau tak akan pernah bisa memaafkan wanita sejahat aku. Aku meraih tangannya, menggenggamnya sebentar. Aku memaafkan. Bukan karena ibu layak dimaafkan, tapi karena aku layak tenang. Hari itu aku tinggalkan panti jompo itu tanpa dendam. Aku tak pernah kembali. Tapi aku tahu, akhir hidup Bu Rasti adalah kekalahan paling sepi yang bisa diterima oleh siapapun. Sepi karena tak punya siapa-siapa lagi untuk menyalahkan. Semua orang telah pergi. Yang tersisa hanya dia dan suara hatinya. 1 bulan kemudian, aku berdiri di panggung TED Global di Vancouver. Ribuan hadirin mendengarkanku bicara. Aku bercerita bukan hanya tentang perjuangan, tapi juga tentang maaf yang diberikan bukan karena orang itu layak, tapi karena kita sendiri layak untuk damai. Pidatoku ditutup dengan kalimat, "Aku tidak menang karena membalas. Aku menang karena tidak ikut tenggelam bersama mereka yang mencoba menyeretku ke lumpur. Aku bangkit. Dan kini aku berdiri, untuk membawa ribuan perempuan ikut bangkit bersamaku." Seluruh dunia berdiri, tepuk tangan menggelegar. Dan aku tahu, inilah akhir dari babak panjang penuh luka. Hari ini, aku bukan hanya perempuan yang pernah ditendang dari rumah mertuanya. Aku adalah ibu dari seorang gadis kecil yang tumbuh dalam cinta, pemimpin gerakan nasional, sahabat bagi perempuan-perempuan korban luka, dan simbol kebangkitan untuk siapapun yang pernah dianggap tak berarti. Dan di suatu tempat, dalam sunyi yang tak pernah terhapus, seorang perempuan tua bernama Bu Rasti duduk di kursi rodanya, memandangi jendela panti, sambil sesekali berbisik, "Dia menang. Dia menang bukan karena membalas, tapi karena dia berhenti jadi boneka, dan memilih jadi manusia." Tamat.